Saya salut ya sama BINUS dan bangga juga berkuliah di BINUS karena BINUS sangat menjunjung nilai kejujuran gitu ya. Sehingga ketika kita menyontek ketika ujian langsung drop out gitu. Halo teman-teman Sobat Binusian, kembali lagi dengan podcast terbaru kita, Bitalk, Binusian Talk. Kamu nanya, Binusian jawab. Nah, gimana nih kabar teman-teman Sobat Binusian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ngomong-ngomong nih, kalian udah cek belum ya video-video episode Bitalk kita sebelumnya? Kalau misalkan belum, teman-teman boleh banget nih untuk cek-cek dulu ya teman-teman. Dan juga boleh share videonya ke teman-teman kalian lainnya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, tanpa basa-basi lagi, di sini aku mau spill, kita sudah kehadiran spesial dengan salah satu binusian yang memang sudah berprestasi, nggak hanya di dalam kampus tapi juga di luar kampus ya teman-teman. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk intip gimana sih sekitarnya lifestyle binusian ya. Jadi teman-teman punya gambaran gimana lifestyle binusian. Nah, langsung aja kita kenalin dengan Kak Roni Sanderson. Halo Kak Roni. Halo Cistela. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Roni Sanderson Sokoy. Saya adalah BINUSian 2025 dari jurusan Primary Teacher Education atau yang sering dikenal jurusan PGSD. Dan saya sekarang sudah menginjak semester 4 dan kesibukan saya hari ini di sela-sela perkuliahan saya juga konten ya di Instagram dan juga di TikTok. Oke, berarti Kak Roni selain kuliah juga sibuk konten ya, Iya, Kak ya? betul Gisela. Oke, baik. Gimana nih Kak kabarnya? Boleh? Kabarnya hari ini baik. Oh, luar Puji biasa ya, Tuhan. Kak. Luar Baik. biasa. Oke deh, Kak. Nanti kita langsung lanjut ke sesi berikutnya ya, dimana di sini aku mau ajak Kak Roni untuk sesi tanya jawab, dimana kita sudah siapkan question box. Nah, ini dia Kak, question box-nya. Jadi di question box ini nanti berisi 10 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Sobat Binusian di Instagram @gabungbinus ya Kak ya. Nanti Kak Roni diwajibkan untuk mengambil 5 pertanyaan yang ada dari 10 pertanyaan ini. Nanti bisa aku bantu bacakan untuk pertanyaannya. Boleh Oke. diambil Kak? Oke, kita lihat pertanyaannya apa ya. Nah, Kak Roni kan dari program PGSD ya. Nah, bener nggak sih di BINUS itu mencontek saat ujian itu bisa di DO? Benar dong pastinya ya, Oh, karena ya itu sudah menjadi satu ya peringatan juga ya untuk semua binusian, bahkan mungkin sudah diterapkan juga di semua jurusan, bukan saja di jurusan PGSD gitu ya. Jadi di PGSD juga menerapkan hal yang sama. Oke, baik. Berarti memang kejujuran nomor 1 ya Kak ya Betul di BINUS sekali, ya. Wah, Gisela. luar biasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh diambil? Oke. Menurut kamu, uang jajan ideal untuk anak BINUS Kemanggisan itu berapa sih Kak? Boleh dong, dikasih tahu, di sharing-sharing. Oke, uang jajan ya. Nah, kalau untuk saya sendiri ya seminggu itu 300.000 ya kalau untuk saya sendiri Oh, gitu. oke. 300.000 ya Kak? 300.000. Oke, baik-baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Silakan diambil. Oke. Kalau boleh tahu, di BINUS kan ada duta bahasa. Itu ajang apa sih Kak? Katanya kamu juga salah satu pemenangnya nih. Bisa diceritakan dong Kak, awal mulanya itu kayak gimana? Oke, Cistela dan juga teman-teman ya. Di BINUS itu ada satu kompetisi ya, satu event yang namanya Duta Bahasa gitu ya. Jadi BINUS juga ada seorang duta bahasa Indonesia. Jadi lebih ke bahasa Indonesia dan dari sekian kampus yang ada BINUS menjadi yang terbaik gitu ya. Karena ada pemilihan duta bahasa. Duta bahasa sendiri itu mencari para generasi muda hari ini yang cinta akan bahasa Indonesia dan juga mau melestarikan bahasa daerah dan dituntut bisa menguasai bahasa asing. Jadi ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tetapi untuk teman-teman semuanya, kalau mau mencoba boleh nih, karena di BINUS sendiri Duta Bahasa dilaksanakan tiap tahun sekali. Jadi tiap tahun ada angkatannya juga. Dan saya kemarin puji Tuhan bulan Februari saya boleh meraih pemenang terbaik 1 Duta Bahasa BINUS dan saya mau mengajak teman-teman juga untuk
mengikuti pemilihan Duta Bahasa BINUS tahun 2024. Jadi teman-teman jangan takut untuk mengikuti kompetisi Duta Bahasa karena nggak bisa bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa daerah atau belum fasih berbahasa Indonesia, tapi teman-teman punya niat gitu ya untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa. Awalnya juga saya sempat takut ya mau mengikuti Duta Bahasa, tetapi karena saya punya tekad gitu ya, saya punya kemauan mau mencoba hal-hal yang baru, akhirnya saya mengikuti gitu. Dan puji Tuhannya kemarin saya boleh meraih juara 1 Duta Bahasa BINUS. Oke, baik. Luar biasa ya Kak perjuangannya ya. Iya. Kira-kira selain yang Kakak sebutin gitu ya, kira-kira syarat untuk bisa masuk untuk menjadi salah satu peserta untuk di Duta Bahasa itu seperti apa ya Kak ya? Kalau untuk syarat sendiri untuk Duta Bahasa BINUS ya pastinya teman-teman adalah binusian aktif gitu ya, dari semester 1 sampai semester 8 ya. Jadi itu teman-teman tetap bisa mengikuti pemilihan Duta Bahasa BINUS, dan juga ada tahap demi tahap gitu ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri dengan baik karena kita ada yang namanya seleksi kebahasaan dan juga wawancara kepribadian. Kita juga ada yang namanya membuat krida ya, yang merupakan program kita selama 1 tahun berjalan. Jadi teman-teman jangan takut untuk mengikuti Duta Bahasa ya. Kebanyakan orang di luar sana mendengar Duta Bahasa itu, wah saya harus bisa semua bahasa baru saya bisa mengikuti Duta Bahasa. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Seperti itu. Oke, yang penting niat ya Kak ya. Niatnya, ya. Oke, jadi bagi teman-teman nih udah dengar gitu ya syarat-syarat seperti apa, boleh banget dicoba. Siapa tahu mau menjadi pemenang Duta Bahasa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh diambil Kak? Oke. Skill apa yang menurut Kak Roni penting yang dibutuhkan anak kuliahan? Iya, kalau skill sendiri untuk binusian ya kalau saya pribadi, saya lebih menjunjung akademik gitu ya. Selagi saya masih muda, saya harus mengejar akademik ya. Saya mau menjadi mahasiswa yang berprestasi juga di usia muda. Jadi saya mempunyai cerita gitu ya. Ketika saya menjadi mahasiswa di BINUS sendiri, saya juga menjunjung itu akademik ya. Saya punya goals gitu ya selama saya berkuliah di BINUS. Nah, bagaimana hari ini saya bisa mencapai goals saya melakukan hal-hal, kalau kita membuat visi pasti ada misinya ya. Misi itu yang menunjang kita bagaimana kita bisa mencapai visi tersebut. Dengan kita rutin ya melakukan itu akan menjadi satu kebiasaan dalam diri kita. Jadi kalau untuk saya pribadi lebih ke akademik gitu. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, selama perkuliahan di BINUS University, pertama kali Kakak kuliah di BINUS, kira-kira pernah ngalamin shock culture gak sih? Mungkin seperti, wah ternyata dunia perkuliahan swasta seperti ini, atau dosennya muda-muda gitu. Gimana? Boleh dong share pengalamannya. Kalau awal-awal berkuliah semester 1 saya masih ya mengalami hal tersebut gitu ya. Masih kaget juga ya karena saya di sini merantau ya. Jauh dari Indonesia Timur ya, saya merantau di Jakarta dan pasti hal itu juga saya rasakan. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, saya meningkat ya dari semester 2 sampai sekarang semester 4 gitu ya. Hal itu hilang dengan sendirinya gitu ya. Karena saya datang di sini, otomatis saya juga harus menyesuaikan dengan tempat di mana saya studi gitu ya. Saya harus bisa beradaptasi dan melihat dosen-dosen BINUS itu keren ya kalau menurut saya. Dosen-dosen BINUS itu keren banget ya. Ada begitu banyak dosen-dosen muda yang ahli di bidangnya gitu. Dan saya sangat salut gitu ya dengan dosen-dosen saya juga di jurusan PGSD gitu ya. Mereka sangat membantu kami mahasiswa ketika kami susah dan sebagainya. Kami juga mendapat perhatian yang lebih dari dosen-dosen seperti itu. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya Kak ya untuk shock culture-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang terakhir ya Kak ya. Boleh diambil? Oke. Gimana sih cara bagi waktu kamu dalam hal perkuliahan dan hal lainnya? Oke, bagi waktu ya. Time managementnya Kak. Oke, nah untuk saya sendiri saya punya jadwal ya. Saya punya jadwal penghidupan pribadi. Selain jadwal perkuliahan, saya juga buat jadwal pribadi ya teman-teman. Jadi jadwal itu yang bisa mereminder saya ya, mengingatkan saya gitu. Karena saya sadar saya punya banyak sekali kesibukan ya. Saya juga aktif dalam membuat konten, bekerja sama dengan Ikatan Duta Bahasa ya, dan juga membuat konten-konten pribadi, dan juga saya harus fokus perkuliahan saya. Nah, hal tersebut kalau tidak ada jadwal ya mungkin
bisa dikatakan saya menjadi orang yang liar gitu ya. Oh, oke. Nggak tahu mau kemana gitu ya. Tetapi dengan adanya jadwal pribadi gitu ya, itu yang mengatur saya gitu. Jadi untuk belakangan ini saya bisa menyesuaikan dengan jadwal pribadi saya gitu. Kalau awal-awal berkuliah di BINUS, saya susah mengatur waktu ya. Wah, ini ada deadline tugas. Wah, besok saya harus ke sini, besok harus ke sana gitu. Susah sekali untuk mengatur waktu. Tetapi semakin ke sini saya banyak mendapatkan masukan dari teman-teman, banyak belajar dari teman-teman. Ternyata time management itu penting sekali untuk kita mahasiswa, seperti itu. Oke, berarti luar biasa ya Karoni, Iya, karena kan luar tadi biasa. sempat bilang juga kalau misalnya Karoni konten creator gitu ya, jadi bisa membagi waktu perkuliahan dan juga membuat konten gitu. Iya. Oke, karena menurut aku nggak afdol ya Kak, karena kita sesi tanya jawab aja nih. Di sini aku mau ajak Kak Roni untuk main game This or That biar lebih seru gitu ya. Oke. Jadi, iya, game This or That ini ada terdiri dari 2 pertanyaan atau 2 kata, dan Kak Roni diwajibkan untuk memilih satu pertanyaan atau satu kata itu dengan cepat ya Kak ya. Jadi nggak Siap. boleh mikir lama-lama nih Oke. gitu. Oke, dimulai dari This or That yang pertama. Kupu-kupu atau kura-kura? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya. Makan bakmi Evata atau Rosella? Rosella. Rosella. Ujian online atau ujian onsite? Ujian online. Tipe nyicil tugas atau ngerjain saat mepet deadline? Kerjain saat mepet deadline. Oke. Tugas individu atau tugas kelompok? Tugas individu. Oke. Instagram atau TikTok? TikTok. Oh, TikTok. Oke. Iya. Banyak uang atau banyak waktu? Banyak waktu. Oke, baik. Nah, itu dari disorder kita ya, Kak ya. Oke. Nah, di sini aku ada tadi dengar yang unik nih. Kakak lebih memilih tugas individu daripada tugas kelompok. Itu Iya. kenapa nih? Ada masalah kah dengan kelompok atau gimana? Iya, sering ya mungkin ya kalau mahasiswa ya. Ya kalau tugas kelompok sendiri bagus karena kita nggak banyak beban untuk mengerjakan karena kita mengerjakannya secara bersama-sama. Tetapi yang membuat saya lebih memilih tugas individu karena bagi saya lebih enak mengerjakan sendiri gitu ya. Kalau bekerja secara bersama-sama juga enak, tetapi kadangkala dalam kelompok ada 1 atau 2 orang yang nggak aktif mengerjakan, hanya berharap kepada kita gitu. Jadi untuk saya pribadi lebih nyaman tugas individu gitu. Oke, lebih ke individual Iya, ya berarti betul. ya Kak ya. Oke deh, baik. Nah, mungkin itu aja dari sesi kita di episode 4 Bitok kita kali ini. Sebelum kita closing nih ya Kak Roni ya, kira-kira nih, karena kan ini kan Hari Pendidikan Nasional, Kakak kan dari jurusan PGSD juga ya Kak ya. Iya. Boleh nih untuk kasih sedikit kata-kata lah, gimana sih kata-kata dari Kak Roni terkait dengan Hari Pendidikan Nasional. Oke, nah saya berharap ya, saya juga adalah calon guru gitu ya, calon guru, dan saya berharap dengan Oke. Baik, karena saya juga adalah calon guru gitu ya, dan saya berharap kedepannya pendidikan di Indonesia semakin maju gitu ya, dengan adanya Hari Pendidikan ini memberikan satu support, satu semangat yang baru untuk semua tenaga pengajar dimanapun berada, dan juga kepada seluruh siswa-siswi baik dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa juga yang semakin menjunjung tinggi pendidikan yang ada di Indonesia. Oke. Baik, terima kasih ya Kak atas kata-katanya gitu ya untuk teman-teman kita yang di rumah gitu ya. Oke Kak Roni, terima kasih banget nih karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan aku di podcast kali ini. Sama-sama Cisela. Baik Kak Roni, dan aku juga mau berterima kasih nih kepada teman-teman Sobat Binusian di rumah atau dimanapun karena sudah meluangkan waktunya untuk nonton podcast kita pada episode kali ini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman suka dengan konten kita, boleh banget nih untuk di subscribe, di like, di komen, dan juga di share videonya ke teman-teman kalian. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini nih yang punya ide gitu ya, kira-kira kedepannya kita akan undang siapa di podcast kedepannya, boleh banget untuk di komen ya teman-teman di section komen. Kalian juga boleh banget untuk kasih tahu nih kira-kira topik apa aja sih yang akan kita bahas kedepannya untuk di next episode. Oke teman-teman, itu aja dari aku. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua ya. See you teman-teman di next episode. Bye. Bye.